Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas tulisan Dr. Budi Gunawarahman tentang Tai Chi sebagai way of life bab 2. Dan temanya adalah dalam bab 2 ini adalah Taoism dan prinsip Wu Wei. Pak Budi ini menarik karena dia itu menulis apa diktatnya ini dengan semangat setiap hari satu langkah. Setiap hari satu bab, meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Yaitu 31 bab itu. Artinya ditambah bab 0, bab pendahuluan, pengantar, itu semua menjadi 30 bab. Ini yang sekarang ini bab kedua. Dan kali ini ya membahas yang paling dasar, yaitu untuk memahami Tai Chi sebagai jalan hidup, kita tidak dapat mengabaikan tanah tempat ia bertumbuh. Tai Chi bukan sekedar teknik gerakan yang dirancang secara mekanis, melainkan buah dari pandangan dunia yang matang selama berabad-abad. Ya, toh? Anda kan tahu buku yang dipakai untuk mengerjakan Tai Chi ini adalah I Ching, itu kitab tentang perubahan yang usianya adalah 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, atau dari sekarang itu 5000 tahun. Ya. Akar terdalamnya menjulur ke dalam Taoisme. Sebuah tradisi filsafat dan spiritual Tiongkok yang mengajarkan keselarasan dengan Tao, jalan alam semesta. Tanpa memahami Taoisme, Tai Chi akan tampak seperti rangkaian gerak yang indah, tapi kosong itu. Dengan memahami Taoisme, setiap gerakan menjadi makna yang hidup. Tao dalam pengertian klasiknya bukanlah entitas personal, bukan pula konsep teologis yang dapat didefinisikan secara sistematis. Lao Tzu membuka Tao Te Ching dengan kalimat yang penuh paradoks itu. Tao yang dapat disebut bukanlah Tao yang abadi. Pernyataan ini mengandung kesadaran epistemologis bahwa realitas terdalam tidak sepenuhnya dapat diringkus oleh bahasa ini. Ya, Pak Budi ini mengambil kosakatanya diringkus ini. Ini karena punya sedimentasi yang besar, banyak, sehingga kaya dengan menggunakan memilih kata-kata diringkus, tepat benar ini. Jadi pikiran kita mau meringkus konsep tentang Tuhan itu, sehingga seperti apa memasukkan samudra itu ke dalam sebuah lubang yang digali di pantai itu ya. Tahu adalah prinsip yang melampaui konsep, namun hadir dalam setiap peristiwa alam. Ia adalah jalan, aliran, dinamika yang menyatukan segala sesuatu. Dalam konteks Tai Chi, Tao bukan teori abstrak, ia adalah prinsip yang dihidupi melalui tubuh. Gerakan yang mengalir, transisi yang lembut, dan keseimbangan yang dinapis adalah upaya konkret untuk menyelaraskan diri dengan Tao. Ketika seorang praktisi Tai Chi bergerak tanpa ketegangan berlebihan, tanpa ambisi untuk memaksakan hasil, ia sedang belajar mengikuti arus seperti air. Ini bukan sikap menyerah, melainkan kecerdasan yang mengenali ritme alam. Salah satu konsep paling sentral dalam Taoisme adalah Wu Wei. Secara harfiah, Wu berarti tidak,
Wei berarti bertindak. Namun terjemahan tidak bertindak sering menyesatkan. Wei lebih tepat dipahami sebagai bertindak tanpa pemaksaan, tanpa intervensi ego yang berlebihan. Lao Tzu menulis, dengan tidak berbuat apa-apa, tidak ada yang tidak terselesaikan ini. Ya, ini paradoks ini ya. Anda nanti akan semakin memahami jika dia diungkapkan dalam berbagai metafor klasik yang ada di dalam 920 slide dalam YouTube ini. Pernyataan ini bukan ajaan untuk bermalas-malasan, melainkan refleksi tentang tindakan yang selaras dengan situasi. Karena itu yang benarnya jadi bukan alon-alon asal kelakon, tapi alon-alon neng kelakon. Untuk memahami Wu Wei secara filosofis, kita perlu membedakan antara tindakan yang muncul dari keterpaksaan dan tindakan yang lahir dari keselarasan. Dalam kehidupan modern, banyak tindakan kita didorong oleh kecemasan, ambisi, atau tekanan sosial. Kita bertindak karena takut tertinggal, takut gagal, atau ingin diakui. Wu Wei mengajak kita untuk bertindak dari pusat yang tenang. Ketika tindakan muncul dari kesadaran yang jernih, ia tidak terasa berat. Dalam Tai Chi, prinsip ini nampak jelas ketika seseorang mencoba menggerakkan tubuh dengan kekuatan otot yang tegang. Itu dalam istilah Mandarin itu Yong I, seperti orang mencakul. Loh. Gerakannya menjadi kaku dan mudah kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, ketika gerakan dilakukan dengan relaksasi terstruktur, tenaga mengalir lebih efisien. Nah, dalam cerita kungfu itu, gurunya tiap pagi mengajar ini melalui muridnya dilempar tak tahu itu. Kalau tenaganya kurang, tahunya jatuh. Kalau berlebihan, tahunya remuk, dirempet gitu ya. Nah, inilah tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, di mana itu? Hanya bisa diketahui dengan apa relaksasi itu, dengan penuh rasa itu. Karena dikatakan di dalam Tai Chi itu Yong-i, gunakan rasa bukan tenaga ya. Saya ulang lagi, dalam Tai Chi prinsip ini nampak jelas. Ketika seseorang mencoba menggerakkan tubuh dengan kekuatan otot yang tegang, gerakan menjadi kaku dan mudah kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, ketika gerakan dilakukan dengan relaksasi, terstruktur, tenaga mengalir lebih efisien. Prinsip fisika sederhana menjelaskan bahwa ketegangan berlebihan menghambat aliran energi dan respon refleks. Namun di balik penjelasan biomekanik ini terdapat dimensi filosofis. Kekuatan sejati lahir dari kelembutan yang sadar. Ya. Chuang Tzu, filosof Taois yang hidup beberapa abad setelah Lao Tzu, memperdalam gagasan ini melalui kisah-kisah alegoris. Dalam satu kisah terkenal, ia menceritakan tentang seorang tukang daging. Nah ini penting ini. Yang memotong daging dengan begitu terampil, sehingga pisaunya tidak pernah tumpul. Tukang daging itu berkata bahwa tidak lagi melihat dengan mata, melainkan mengikuti alur alami sendi-sendi tubuh hewan. Congcuk ini. Kisah ini adalah ilustrasi Buwe dalam praktek keterampilan tertinggi bukanlah hasil pemaksaan, melainkan penyelarasan dengan struktur alami. Tai Chi pada tingkat tertentu adalah latihan untuk mencapai keadaan seperti ini.
Gerakan yang pada awalnya dipelajari secara sadar dan kaku, perlahan menjadi spontan dan mengalir. Dalam psikologi modern, keadaan ini sering disebut sebagai flow. Inilah yang dipopulerkan oleh Mihaly Csikszentmihalyi, namanya agak susah ini. Flow adalah kondisi ketika seseorang sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas tanpa gangguan ego atau distraksi. Meskipun konsep flow berasal dari penelitian psikologi kontemporer, ia memiliki resonansi yang kuat dengan Bowie. Namun, penting untuk dicatat bahwa Bowie bukan hanya teknik untuk mencapai performa optimal. Ia adalah sikap ontologis terhadap hidup. Dalam Bowie, manusia tidak menempatkan diri sebagai penguasa mutlak alam, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan. Just a part of the mighty whole itu. Pandangan ini berbeda dengan paradigma modern yang sering menekankan dominasi dan kontrol itu. Sejak revolusi ilmiah, manusia barat cenderung memandang alam sebagai objek yang harus ditaklukkan ini. Dikatakan oleh Descartes tulisnya. Taoisme menawarkan perspektif alternatif. Manusia dan alam adalah satu jaringan yang saling terkait. Konsep yin dan yang juga berakar pada kosmologi Taois, memperjelas dinamika ini. Yin dan yang bukanlah dua kekuatan saling memusnahkan, melainkan dua aspek yang saling melengkapi. Gelap dan terang, lembut dan keras, diam dan gerak. Semuanya adalah ekspresi dari satu realitas yang sama. Dalam Tai Chi, setiap gerakan mengandung yin dan yang. Ketika satu kaki menopang berat badan, ia menjadi yang. Kaki ringan menjadi yin. Waduh, luar biasa ini. Diam-diam saya rasa Pak Budi ini berlatih Tai Chi. Ya karena ini kan hanya bisa dijelasin oleh orang yang ya, sudah ngelakoni. Bukan hanya jar, tapi ujar aja kan jarkoni. Berujar tapi ngelakoni. Bukan ngomong omdo, ngomong doang. Toh. Namun dalam sikap japran itu berganti. Keseimbangan bukan keadaan statis, melainkan tarian perubahan. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, pernah mengatakan bahwa perang adalah bapak segala sesuatu, yang berarti bahwa konflik dan ketegangan adalah sumber harmoni. Taoisme tidak berbicara tentang perang, tapi tentang keseimbangan dinamis. Kedua tradisi ini, meskipun berbeda budaya, sama-sama mengakui bahwa realitas bersifat berubah dan polar. Tai Chi mengajarkan kita untuk berdamai dengan perubahan ini, bukan melawannya. Wu Wei juga memiliki implikasi etis dalam kehidupan sosial. Kita sering terjebak dalam reaksi impulsif. Ketika dikritik, kita membalas. Ketika ditekan, kita melawan. Wu Wei mengajarkan respon yang lebih halus. Bukan berarti kita pasif terhadap ketidakadilan. Tetapi kita belajar memilih tindakan yang tepat. Bukan sekedar reaksi emosional luar biasa ini. Dalam hal ini, Bowie memiliki kemiripan dengan ajaran Stoik tentang pengendalian diri. Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan mengelola respons internal. Tai Chi melatih kemampuan itu melalui tubuh. Namun ada kritik yang perlu dipertimbangkan. Nah ini nih. Apa?
Budi Munawar ini selalu dalam tulisannya kalau saya perhatikan itu selalu dalam segala hal tentu ada aspek gelap dan terang ini. Dia gini sekarang mengatakan kita supaya waspada. Namun ada kritik yang perlu dipertimbangkan. Sebagai orang menilai bahwa gue dapat mendorong sikap fatalistik atau apatis terhadap perubahan sosial. Jika semua dibiarkan mengalir, apakah kita tidak berisiko menerima ketidakadilan? Itu pertanyaannya lah. Kritik itu valid dan perlu dijawab dengan hati-hati. Nah, gue bukan pembenaran untuk pasrah terhadap penindasan. Ia adalah prinsip kebijaksanaan dalam bertindak. Bertindak tanpa memaksa bukan berarti tidak bertindak sama sekali. Nah, ini penting dipahami oleh orang-orang muda yang pada waktu-waktu yang lalu sering mengadakan gerakan reformasi. Reformasi, mau buru-buru. Akhirnya kan setengah matang semua dan akhirnya gagal di tengah jalan. Ia berarti bertindak dengan kejelasan dan ketepatan. Akurasi, bukan dengan amarah yang memudahkan itu. Dalam konteks sejarah Tiongkok, Taoisme sering hidup berdampingan dengan Konfusianisme yang lebih menekankan tanggung jawab sosial dan etika relasional. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara kontemplasi dan keterlibatan. Aduh, luar biasa. Ini kan meditation and action. Tuh. Action tanpa meditation, kejedak-kejeduk ke sana. Meditation tanpa action, ya juga nggak ada prestasi. Kan. Tai Chi sebagai praktek yang lahir dalam lingkungan budaya tersebut mewarisi dimensi keseimbangan ini. Ya bukan sekedar meditasi gerak, tapi juga seni bela diri yang mengajarkan kesiapsiagaan dan ketegasan. Secara eksistensial, Gue mengajak kita mempertanyakan hubungan antara kehendak dan kehidupan. Friedrich Nietzsche pernah menulis bahwa manusia harus menjadi penari yang ringan dalam menghadapi beratnya keberadaan ini. Waduh, ini luar biasa ini ya. Cara apa merangkum ini loh. Aduh, saya harus angkat topi sama Pak Budi nih. Meskipun Nietzsche tidak mengenal Taoisme secara mendalam, metaforanya tentang tarian memiliki resonansi dengan Tai Chi. Hidup bukan medan perang yang harus ditaklukkan dengan kekerasan, melainkan tarian yang membutuhkan kelenturan. Nah, ini yang dalam Nusantara ini disebut Surodiro Joyo Ningrat. Lebur dini pangastuti. Semua kekerasan itu akhirnya runtuh di dalam kelembutannya. Dalam latihan Tai Chi kita belajar bahwa semakin kita memaksakan kontrol, semakin mudah kita kehilangan keseimbangan. Prinsip ini berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita cenderung kelelahan dan tertekan. Ketika kita terlalu mengontrol orang lain, relasi menjadi tegang. Gue mengajarkan kepercayaan pada proses. Kepercayaan ini bukan buta, melainkan lahir dari pengalaman langsung bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Pada akhirnya, akar filosofis Tai Chi dalam Taoisme dan Gue memberi kita lensa baru untuk memandang hidup. Ia mengingatkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditemukan dalam strategi kompleks. Pusat pengolahan data apa ya ya, tetapi dalam keselarasan sederhana dengan apa yang ada. Lao Tzu menulis, sang bijak tidak bersaing dan karena itu tidak ada yang dapat bersaing dengannya. Wah,
Luar biasa ini. Bagaimana bisa mempunyai kejelian untuk meng- apa, mengutip frasa ini. Tulisan dari Lao Tzu, tangannya Budi Mulawar menjadi begini. Ya, bab ini menjadi fondasi bagi pembahasan selanjutnya. Dengan memahami Taoism dan Wei, kita melihat bahwa Tai Chi bukan sekedar teknik gerakan, melainkan ekspresi dari pandangan dunia yang mendalam. Ia adalah latihan untuk menjadi selaras, bukan dominan, untuk menjadi lentur, bukan kaku, untuk bertindak tanpa memaksa, tapi juga tanpa kehilangan keberanian. Dari akar inilah seluruh pohon makna Tai Chi sebagai jalan hidup akan tumbuh. Nah, ini daftar pustaka ya. Dari mana dia mengoleksi ini semua? Ini juga satu hal yang menurut saya nggak gampang itu. Karena orang ini pasti pernah masuk di dalam hutan rimbanya perpustakaan. Tapi dia tidak terkesasar itu. Ya. Dan lalu kehilangan arah, lalu nggak tahu tujuan utamanya apa. Lalu sibuk mencela-mencela dari buku yang satu ke buku yang lain kan. Nih coba lihat nih. Tulisan-tulisan orang-orang buat semua dan kelas dunia kan. Ya, ini ya. Saya harus mengatakan ini dia, apa luar biasa ini. Jadi bagaimana hubungan saya dengan Pak Budi Mulawar ini ya dalam Taoisme acara Lao Tzu itu, Tao Te Ching itu ada satu frasa yang mengatakan begini, kalau muridnya sudah matang keinginan tahunya, tiba-tiba gurunya muncul. Kalau gurunya sudah matang dan benar-benar ingin mewariskan ilmunya, tiba-tiba muridnya muncul itu. Nah ini yang oleh orang-orang seperti ilmuwan Profesor Yohanes Surya itu yang mengurusi pendidikan anak-anak di Papua itu, ini yang disebutkan mestakung, tuh, semesta mendukung. Itu. Diam-diam semesta melalui jalannya sendiri, dia mendukung gerakan ini semua. Ya, oke, kita akhirin pembahasan kita yang menurut saya ini tulisan ini worth it untuk disampaikan, dibaca oleh orang-orang di pemerintah yang sekarang sudah mulai mengembangkan tradisi retret itu. Entah berapa kali, setahun sekali atau apa, di Akademi Militer Nasional di Magelang sana. Mereka kumpulkan, bukan ditaruh di asrama, apapun asrama itu lengkap, tapi dibangunkan tenda di taman dan disebar luaskan di seluruh kompleks itu. Sehingga mereka dibiarkan untuk merenung itu. Mencari seperti yang diajarkan oleh leluhur kita. Sangkan paraning dumadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Dalam bab 2 aja sudah begini. Ya, kita jadi pingin tahu. So what itu? Ya, sampai jumpa lagi.